Perempuan itu kan punya masa menstruasi, punya cycle-nya sendiri gitu ya, dan itu selalu terjadi setiap bulan. Mungkin waktu kamu masih sekolah gitu, nggak terlalu berasa gitu. Aku pribadi soalnya kayak gitu. Waktu aku masih sekolah, aku nggak terlalu berasa perubahan hormon yang signifikan gitu, yang sampai mempengaruhi mood. Bahkan ngerasa kayak beberapa hal yang penting itu jadi nggak maksimal dilakukan karena cycle itu tadi gitu. Dan itu terjadi setiap bulan. Jadi sejak aku tahu perempuan dewasa perubahan hormonnya itu sangat signifikan, terus aku tahu kita itu sebagai perempuan lebih baik untuk menjadwalkan kegiatan kita selama 1 bulan. Nggak perlu jadwal yang rigid, tapi seenggaknya tuh kamu tahu jadwal mana yang harus ditaruh di masa apa. Aku sendiri udah bikin itu sejak Juli, ini apa ya, ini Juli, bulan Juli. Jadi aku nandain kapan aku haid, kapan aku ovulasi, ini produktif, dan ini PMS, ini mood swing banget kan. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu kamu bikin schedule kayak gimana. Nah, perempuan tuh punya 4 musim per 1 bulan. Jadi karena siklus menstruasi ini kita jadi punya 4 musim per bulan. Yang pertama yaitu musim ketika menstruasi atau disebut dengan winter, dimana energi kita di sini tuh sangat low, kita juga moody, terus juga rasanya tuh mengalami pendarahan ya, maksudnya mengeluarkan darah itu kan sangat nggak nyaman ya, bikin lemas, terus juga nggak bisa banyak gerak. Beberapa perempuan tuh nggak bisa banyak gerak ketika awal-awal haid. Kayak aku sendiri, aku itu biasanya sakit haid itu sebelum haid, ini sakit kram perut, terus habis itu awal haid juga 1-2 hari sakit, dan emang rasanya tuh pengen istirahat, pengennya tiduran di tempat yang nyaman, tempat tidur yang nyaman, terus juga makan makanan yang nyaman, makan coklat, makan es krim, hal-hal yang bisa bikin kita nyaman gitu. Nah, untuk di fase ini, ketika kamu lagi mens, jadwal kamu tuh jangan ada hal-hal yang penting. Kamu usahakan untuk nggak ketemu orang, atau nggak ada meeting, atau juga kamu nggak terlalu banyak ekspektasi gitu ya, karena lagi bener-bener hormonnya itu berubah banget. Makanya kamu lebih banyak dianjurkan untuk istirahat, untuk menjaga diri kamu gitu, take care, bener-bener take care of yourself gitu. Nah, di masa ini juga kadang-kadang sebagai muslim kan kita nggak boleh untuk sholat ataupun puasa. Kadang-kadang ini juga jadi hal yang sekarang tuh, kalau aku sekarang tuh sedih gitu, nggak bisa sholat ataupun nggak bisa puasa, nggak bisa baca Quran gitu. Makanya dianjurkan perempuan muslimah yang berada di fase ini untuk berzikir, untuk tetap, misalkan kalau pagi bangun subuh ya tetap bangun subuh, walaupun nggak sholat tapi tetap bangun subuh, zikir, biar walaupun kita lagi nggak dibolehkan untuk melakukan ibadah ritual, tapi kita masih bisa zikir gitu, tetap mencoba untuk mendekatkan diri sama Allah. Terus habis itu spring season, dimana kamu mulai nih, udah mulai mulai energinya mulai balik, terus juga fokus kamu mulai better, yang sebelumnya kamu terganggu banget sama hormon. Terus di spring ini nih, sesaat banget setelah kamu selesai haid, ini kamu mulai fokus, kamu juga bisa mulai jalanin project, ngeplan project untuk ke depan. Ini bisa kamu lakukan di masa ini karena kondisi kamu udah pulih dan kamu udah nggak terlalu moody lagi seperti di winter. Kamu mulai udah nyaman, kamu udah bisa mulai bergerak lagi, beraktivitas lagi, bisa ketemu orang lagi, terus juga bisa brainstorming lagi hal-hal yang baik, pokoknya hal-hal yang baik, schedule hal-hal yang baik yang cocok untuk permulaan. Ini cocok di spring time. Kamu juga udah oke, udah nyaman untuk mulai lagi berinteraksi sosial, ketemu orang-orang, karena energi kamu udah mulai baik. Nah, selanjutnya adalah summer season. Ini adalah ketika ovulasi, dimana energi kamu tuh lagi full-fullnya, lagi pol-polnya, kamu bisa
lebih confidence, lebih percaya diri, kulit kamu juga lebih bersinar lagi, bersinarnya nih lagi, nggak ada jerawat lah, karena biasanya kan kalau perubahan hormon tuh beberapa perempuan jerawat nongol ya, ada jerawatnya gitu seperti aku. Terus kamu di masa ini tuh masa-masa summer atau masa ovulasi. Ini saat yang tepat untuk kamu mengambil resiko untuk melakukan meeting, keputusan, negosiasi hal-hal besar. Itu bisa kamu lokasikan atau bisa kamu jadwalkan di masa yang ini, season summer. Karena energi kamu, fokus kamu, confident kamu tuh lagi bener-bener di puncak, lagi bener-bener top banget. Jadinya kamu sangat diuntungkan dengan kondisi kamu yang ini. Makanya ketika kamu ada di ovulasi, ketika kamu ada di seasonnya ini, usahakan melakukan, menjadwalkan hal-hal penting. Kalau misalkan kamu harus meeting sama orang dan kamu jadi orang yang bisa ngatur waktunya, lakukanlah atau jadwalkanlah ketika kamu berada di summer season ini, karena otak kamu lebih berpikir rasional, terus juga lebih confidence, lebih energized. Dan di masa ini ketika energi level kamu tinggi banget, fokus kamu tinggi, confidence kamu meningkat, kamu berasa bisa face the world, apapun masalahnya bisa kamu hadapi gitu ya. Dan yang keempat, yang terakhir itu autumn, dimana ini adalah musim mulai mau masuk PMS, dimana energi levelnya mulai turun lagi karena mau memasuki winter, dimana mood swing mulai terjadi. Usahain di masa ini kamu jadwalkan pekerjaan kamu yang kamu bisa handle sendiri atau nggak perlu untuk kolaborasi sama orang lain. Karena di masa ini perempuan cenderung sangat sensitif terhadap segala sesuatu, jadi lebih baik untuk mengerjakan hal-hal yang independen sendirian di masa ini. Terus juga di masa ini bagus banget untuk melakukan hal-hal yang berorientasi sama detail. Ini bagus banget di masa ini. Organize hal-hal detail ini bagus dilakukan di masa ini. Jadi kamu bisa mulai men-schedule diri kamu, mulai bikin schedule atau organize schedule kamu ke depan di masa ini itu sangat bisa. Nah, aku udah nandain cycling gini nih udah dari Juli. Ini tanda pertamaku. Jadi aku tandain kapan aku haid, kapan aku ovulasi, dimana ini masa produktif dan juga PMS. Sebelumnya aku cuma nandain ini tuh cuma sebagai catatan aja sih, karena biar aku tahu gitu cycle kayak gimana, karena aku sempet cycle-nya nggak teratur gitu. Dan setelah aku tahu hormon perempuan tuh selalu berubah tiap bulan gitu ya, dan itu sedikit banyak benar-benar mempengaruhi keseharian. Makanya aku coba untuk nandain, oh ini hari-hari produktif aku di sini. Jadinya hal-hal yang penting-penting, nyaris yang butuh energi, yang butuh fokus itu aku kasih di sini. Dan kalau misalkan lagi haid ataupun PMS, ini yang kegiatan-kegiatan low gitu. Ini juga bisa disesuaikan sama diri kamu sendiri, jadwal kamu sendiri. Tapi aku jujur aja benar-benar sangat terbantu dengan ini. Karena hormon perempuan kan tiap bulan itu naik turun banget ya. Tergantung masa menstruasinya, kapan ovulasi, kapan PMS. Dan dengan kamu tahu hormon terbaik atau fokus kamu, terus juga energi terbaik kamu di mana, kamu bisa benar-benar manfaatin itu dengan baik gitu. Kayak sekarang aku lagi berada di hormon ada di masa produktif ovulasi. Ini Oktober ya. Ini aku kemarin haid, terus sekarang ini udah akhir Oktober. Jadi di sini itu masa produktif aku, lagi masa produktif banget nih, akhir Oktober. Makanya aku sekarang lebih semangat, lebih energized, lebih fokus, lebih pengen ngelakuin banyak hal gitu. So sekarang kamu lebih baik untuk nyatet dulu kapan kamu haid, terus kapan kamu selesai haid, kapan kamu haid lagi. Dari situ tuh kamu nanti bisa lihat polanya. Mulai sekarang dicatat biar kamu tahu
scheduling apa yang terbaik untuk diri kamu. Karena hormon semengaruh itu gitu, dari mood, dari sensitivitas itu, ya gitulah ya. Orang-orang yang di sekitar perempuan-perempuan yang lagi haid pasti udah tahu gitu. Dulu tuh aku rada denial gitu sama perubahan hormon perempuan, karena seingat aku waktu aku SMP, SMA itu nggak ada perubahan hormon yang kayak gimana-gimana, mood nggak terlalu gimana-gimana gitu ya. Dan ternyata setelah dewasa bener-bener kerasa banget perubahan hormon gitu. Dan memang awal-awal aku juga yang kayak, aku kenapa sedih ya gitu, aku kenapa pengen nangis ya. Ternyata emang itu hormon yang berganti di tubuh aku gitu ketika aku sebelum menstruasi. Dan makin kesini ya udah aku kayak makin nerima, oh iya ternyata memang perubahan hormon tuh bener-bener terjadi gitu. Awalnya denial, awalnya ngerasa nggak kayak gitu karena waktu sekolah aku biasa aja, haid aja gitu, paling ya perutnya sakit gitu aja kan, nggak yang bener-bener mood swing gitu. Ternyata baru kerasa pas aku udah dewasa, dan ketika aku nemu cycling kayak gini, jadwal, aku bener-bener sangat terbantu. Jadi aku bisa fokus ke hal-hal yang penting banget itu di masa-masa produktif, yaitu saat setelah kamu selesai haid sampai sebelum PMS. Semoga sharing ini bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lain. Bye.